Ya, saya garis bawahi, kalaupun Anda wakil presiden, tetapi kalau Anda melanggar konstitusi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, maka Anda wajib dimakzulkan. Setuju dimakzulkan? Setuju dimakzulkan? Kalian mengundang presiden, lantas kalian bersuara garis bawahi makzulkan wapres. Kalian mau jebak presiden? Mau kalian jebak presiden? Kalau seandainya saat itu presiden datang, kalian bersuara garis bawahi bersuara makzulkan wapres, mau taruh di mana muka presiden? Kita semakin yakin bahwa di balik isu-isu yang dimainkan, yaitu isu ijazah palsu ya, Jokowi itu adalah yang mainin ya kelompok itu juga. Anjay. Si Sableng gendeng kena prank. Mengharap banget Bapak Prabowo datang ke acara yang tidak bermutu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ya, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Ya, kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang reuni 121 ya, tapak naga geni 121. Yang salah satu agenda terselubungnya patut diduga adalah propaganda memakzulkan Gibran. Semakin kesini semakin banyak ya neti yang berkomentar dan menyebut bahwa sebetulnya reuni tersebut didesain ya untuk menjebak Prabowo. Waduh ya. Semula saya memang menganggap ya Prabowo itu akan datang ya. Karena memang ada video yang memperlihatkan Prabowo itu udah datang gitu loh. Ternyata itu adalah ya propaganda yang dilakukan oleh kaum Sudrun, Badrun dan Trun-Trun yang lainnya. Dan untung saja Prabowo itu tidak datang ya. Kalau saja datang terus di acara tersebut ada semacam propaganda ya, makzulkan Gibran, bukankah itu seolah sebuah legitimasi ya pihak mereka untuk memakzulkan Gibran gitu kan, karena seolah-olah didukung oleh Prabowo. Dan ternyata Prabowo tidak sebodoh itu, alhamdulillah ya. Selain itu teman-teman, ada video yang menurut saya sangat unik, yaitu ketika ada helikopter yang mendarat di lokasi acara dan itu dianggap sebagai presiden yang datang. Nggak taunya polisi yang mau membubarkan acara. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya, saya garis bawahi, kalaupun Anda wakil presiden, tetapi kalau Anda melanggar konstitusi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, maka Anda wajib dimakzulkan. Setuju dimakzulkan? Setuju dimakzulkan? Jadi ini alasan dia benci keluarga Jokowi. Apa bang nih coba ya. 2 kali dicopot dari komisaris utama Pelindo. Lalu Jasa Marga. Jadi pertama komisaris utama Pelindo dicopot, komisaris Jasa Marga dicopot ya oleh Pak Jokowi. Ya memang sakit rasanya, apalagi ketika cicilan KPR belum lunas. Lanjut. Acara reuni 212 kemarin, reuni 212 kemarin di Monas, itu ada disuruh menggaris bawahi makzulkan wapres, ya, makzulkan wapres di acara reuni. Kalian mengundang presiden,
Kalian mengundang presiden, lantas kalian bersuara garis bawahi makzulkan wapres. Kalian mau jebak presiden? Mau kalian jebak presiden? Kalau seandainya saat itu presiden datang, kalian bersuara garis bawahi bersuara makzulkan wapres, mau taruh di mana muka presiden? Mau taruh di mana muka presiden? Kalian bersuara makzulkan wapres, sementara kalian undang presiden. Kalian sengaja menjebak. Kalian menjebak. Hah? Sengaja kalian jebak. Ngeri juga kalian ya. Begitu kejam kalian menjebak presiden. Kalian ngaku reunian tuh untuk sholawatan beribadah. Kenapa isinya makzulkan wapres? Untunglah, alhamdulillah, feeling presiden tuh kuat. Nggak datang dia. Kalau sempat datang presiden saat itu, ditaruh di mana mukanya? Hah? Mau taruh di mana mukanya? Bersuara kalian makzulkan wapres. Astagfirullahaladzim. Nah, ini sejalan dengan apa yang saya sampaikan di depan tadi teman-teman ya pada saat opening, bahwa semacam ada sebuah apa namanya ya, penjebakan gitu ya yang dilakukan oleh mereka pihak penyelenggara kepada Prabowo, karena Prabowo adalah salah satu pihak yang diundang dan diharapkan hadir ya. Orang yang paling diharapkan hadir dalam acara tersebut adalah Prabowo. Mereka bermimpi Prabowo itu mendukung gerakan-gerakan mereka, ya kan? Dan kalau Prabowo datang, coba bayangin ya, ketika Prabowo datang kemudian di acara tersebut ada semacam deklarasi atau propaganda yang disampaikan oleh RH ya, yaitu makzulkan Gibran. Kemudian mencaci maki pihak Jokowi ya kan, katanya pihak yang telah menersangkakan atau menahan peneliti. Coba bayangin, itu kan sama saja menjebak Prabowo, dan untung Prabowo bukan orang bodoh, Prabowo tidak hadir. Ya, lanjut. Masyarakat paham aja ya, coba lihat, saksikan video ini. Kalaupun Anda wakil presiden, tetapi kalau Anda melanggar konstitusi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, maka Anda wajib dimakzulkan. Setuju dimakzulkan? Setuju dimakzulkan? Udah saksikan ya. Jadi kalau kita ngelihat video itu, pemikiran kita sih simpel ya. Yang pertama, kita semakin yakin bahwa di balik isu-isu yang dimainkan, yaitu isu ijazah palsu ya, Jokowi itu adalah yang mainin ya kelompok itu juga. Ya buktinya Refli Harun dikasih panggung di sana. Ya, berarti benar dong kata Faisal Assegaf bahwa ada aliran dana dari radikalisme dan terorisme. Dan kita sama-sama tahu kenapa mereka sempat orang-orang itu dibubarkan, karena apa? Ya, itu menjadi sebuah kebenaran ternyata ya. Dan yang kedua, Refli Harun ya seharusnya itu ditangkap gitu, bicara seperti itu ditangkap itu. Nggak bisa dia didiamkan terus begitu. Saya juga kadang-kadang suka nyesek juga ya ngelihat kepemimpinan kita hari-hari ini ya, dari zaman Pak Jokowi kemudian dengan Pak Prabowo, terlalu mengakomodir orang-orang seperti itu. Itu kan ujaran kebencian di depan publik, di depan media, makzulkan ya, itu artinya apa? Kudeta itu masa didiemin sih Pak Prabowo, tolong dong. Nah, bagi teman-teman, apa menurut teman-teman nih, satu kata buat Refli Harun di komen ya, satu kata aja, apa buat dia? Ya menurut saya gitu ya, ya harus ditindak gitu loh. Karena kalau tidak ditindak, itu nanti Tuhan yang akan menindak ya. Dan kalau Tuhan yang akan menindak ya, ketika bencana sudah datang ibaratnya, maka bukan hanya orang-orang yang macam kayak gitu aja yang akan menerima akibatnya. Orang yang tidak ngerti apa-apa ya kan, tapi dia berada di posisi yang salah ya kan. Orang benar tapi berada di posisi yang salah, dia akan ikut terkena dampaknya. Wes, ini kalau dihubung-hubungkan dengan bencana kan seperti itu teman-teman ya. Intinya menurut teman-teman bagaimana ya? Saya malas sebetulnya mengomentari yang namanya itu reuni 121 ini apaan ini ya kan? Udah gitu apa namanya?
Herannya kok masih aja dihadiri banyak orang gitu ya. Dan salah satu agenda terselubungnya makzulkan Gibran. Aduh, lanjut. Kalaupun Anda wakil presiden, tetapi kalau Anda melanggar konstitusi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, maka Anda wajib dimakzulkan. Yang saya tahu, awal mulanya ada 212 adalah untuk membela agama, menentang penistaan, melawan penistaan. Yang pasti seharusnya ketika melakukan sebuah reuni adalah reuni keagamaan. Dalam jumlah massa yang begitu besar, seharusnya ini kesempatan bagi tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh ulama, memberikan nilai edukasi, memberikan pendidikan akhlak dan moral kepada jamaah yang hadir, bukan malah memprovokasi. Seharusnya reuni 212 itu bermanfaat, membangun mental generasi menjadi lebih baik lagi, bukan malah memprovokasi umat untuk membenci salah satu tokoh politik, bukan untuk kepentingan politik. Kalau tujuannya diadakan reuni 212 untuk kepentingan politik, lebih baik bubarkan saja reuni 212, karena nggak ada faedahnya. Untuk apa diadakan reuni 212 tapi isinya menjatuhkan nama baik orang lain? Saya setuju diadakannya reuni 212, tetapi harus bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Awalnya mengatasnamakan agama, membela agama, tetapi kenapa dibumbui dengan racun politik? Ya, sebetulnya membela agama pada saat itu pun sebetulnya, ini menurut saya teman-teman ya, ini pendapat saya ya. Kalau misalnya keliru ya silakan tulis di kolom komentar keliru pendapat saya. Menurut saya pada saat itu seolah-olah membela agama karena memang momen yang bisa dijadikan komoditas saat itu adalah yaitu ya kan hinaan Ahok. Bukan hinaan sebetulnya, Ahok nggak pernah menghina gitu loh. Tapi nggak tahulah ya kenapa kok hakim bisa memutuskan bahwa Ahok telah melakukan penghinaan dan penistaan agama ya. Tapi sebetulnya itu hanya komoditas. Mereka ini sebetulnya ya sebuah kelompok ya, kelompok politik gitu loh. Sebuah pergerakan politik yang bersembunyi di balik ketiak agama. Ini sih menurut saya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Lanjut. Di sini jelas-jelas rangkaian acaranya. Coba kita baca. Salat maghrib berjamaah, zikir, munajat, muhasabah, salat isya berjamaah, maulid, sambutan qasidah, tausiah. Tapi kok ada ini nih, senantiasa ada sampai kapanpun. Mudah-mudahan bisa bermimikri menjadi festival Islam terbesar di dunia. Setuju? Kalaupun Anda wakil presiden, tetapi kalau Anda melanggar konstitusi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, maka Anda wajib dimakzulkan. Setuju dimakzulkan? Setuju dimakzulkan? Jadi, kalau ada peneliti meneliti sebuah dokumen publik, tiba-tiba dia ditersangkakan, maka apakah negara kita menjadi negara demokrasi yang baik? Baik atau tidak? Karena itu siapapun yang menersangkakan orang yang sedang meneliti sebuah dokumen publik yang sudah digunakan selama 10 tahun dan kemudian dia dijadikan tersangka, siapapun dia, zalim! Sekali lagi ikut saya, zalim! Kok tidak sesuai dengan rangkaian acara? Zalim! Ya, ditutup dengan kata-kata zalim katanya. Yang zalim itu kalian, ya. Bukan Pak Jokowi, apalagi Gibran. Ya kalau mau memakzulkan Gibran silahkan kalau memang memiliki data dan dasar. Jangan mengada-ada, ya. Aduh.
kok bisa ini apa namanya acaranya macam kayak gitu, isinya zalim, makjulkan Gibran. Aduh, lanjut. 212 artinya apa, Bang? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Saya bantu jawab ya. 212 itu artinya 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, 2 kali presiden. Itu artinya. Paham ya? Gimana menurut teman-teman? Artinya 121 ya. Artinya 212 ya. Menurut saya itu dulu artinya adalah kapak naga geni Wiro Sableng ya. Ternyata 2 kali wali kota Solo, 1 kali gubernur Jakarta, dan 2 kali presiden Indonesia. Ternyata artinya itu gitu loh. Lanjut. Ada yang bikin ngakak ngikik loh guys. Dikiranya Pak Prabowo yang datang, gak taunya dari pihak kepolisian dihimbau segera membubarkan diri. Karena izinnya tanggal 2 pagi, dari malam sudah gunakan area publik Monas di hari sibuk kerja pula, ganggu banget kan guys. Apa mereka pada tidak kerja ya? Si Sableng gendeng kena prank. Mengharap banget Bapak Prabowo datang ke acara yang tidak bermutu seperti itu. Presiden Bapak Prabowo nggak akan pernah datang dan nggak bakalan datang. Ngapain datangin acara-acara yang kayak gitu, tidak bermutu? Pak Prabowo itu bukan anak kecil, bukan orang yang mau dibodoh-bodohin, digoblok-goblokin kayak kalian, sama kalian, paham kau? Datanglah menyambut. Sekalinya polisi yang datang, bubar. Aduh, gendeng sableng 212 reuni tidak bermutu. Pak Prabowo itu tahu ya, kalian tuh deretan orang-orang yang buat negara bangsa ini ya rusuh. Pak Prabowo itu tahu kalian semua itu deretan orang-orang yang para pembenci yang mau buat memecah belah bangsa negara. Pak Prabowo itu bukan orang bodoh, tahu dia. Ngapain hadirin acara reunian Sableng Sinto Gendeng 212 ndak bermutu. Kenapa? Bubar Sableng Genjang bubar. Emang bikin ngakak teman-teman ya, sampai terkentut-kentut ngakaknya. Ada helikopter datang mendarat langsung dikerubutin gitu kan. Dikiranya itu adalah helikopter yang membawa presiden untuk menghadiri acara. Nggak taunya isinya polisi. Untuk membubarkan acara mereka gitu kan. Ada aja ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini.
Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.